Hari ini, izinkan kami menceritakan dan belajar dari kisah nyata yang menggetarkan ini. Jangan skip, karena di akhir video, kamu akan tahu bagaimana satu kalimat sederhana bisa mengetuk langit. Kisah hari ini bukan dongeng, tapi kisah nyata yang tercatat dalam sejarah para ulama besar kita. Siapakah lelaki sederhana yang doanya dikabulkan seluruhnya, termasuk doa yang menggetarkan langit? Yuk duduk sebentar, karena video ini mungkin akan mengubah cara kita memandang istighfar. Pernahkah kita membayangkan bahwa ucapan sederhana seperti "Astagfirullah" bisa mengubah takdir? Kisah ini bukan hanya tentang seorang tukang roti, tapi tentang bagaimana sebuah istighfar bisa mengetuk pintu langit dan menghadirkan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk setiap doa yang kita panjatkan. Di sudut kota Baghdad, saat kebanyakan orang masih terlelap, seorang lelaki sederhana justru baru memulai harinya dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah, astagfirullah. Kalimat itu mengalir dari lisannya seperti detak jantung yang tak pernah berhenti. Sementara tangan meracik adonan roti, tapi lisannya tak pernah berhenti memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Ia tak dikenal orang, bukan tokoh besar, tapi setiap malam, langit menjadi saksi kesungguhannya. Rasulullah bersabda, siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan beri jalan keluar dari setiap kesedihan, kelapangan dari setiap kesempitan, dan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Malam itu, di sudut lain kota Baghdad, seorang lelaki tua melangkah dengan sangat pelan. Tongkat kayunya menahan tubuh yang letih. Matanya redup, pakaiannya lusuh. Tapi di balik kesederhanaan itu, ia adalah lautan ilmu. Dialah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, murid dari Imam Syafi'i, hafal ratusan ribu hadis, pendiri mazhab Hanbali, seorang ulama besar yang dikenal langit, meski kadang tak dikenal bumi. Di usia senjanya, beliau pernah berkata, "Aku tidak tahu mengapa, tapi hari itu, hatiku begitu terdorong untuk pergi ke sebuah kota kecil di Irak." Ia tiba di sebuah masjid, berharap bisa bermalam. Tapi malam itu, penjaga masjid tak mengenal wajahnya. Dan ia pun ditolak. Dunia kadang lupa rupa para wali. Malam semakin larut, udara Baghdad menusuk tulang. Imam Ahmad duduk bersandar di dinding masjid, beralaskan lantai batu yang dingin. Tak lama, penjaga datang kembali. Kali ini, memintanya pergi. Ia tak membantah, tak berkata-kata, hanya diam, lalu berdiri pelan, melangkah pergi dalam sunyi. Tapi di balik semua ini, ada takdir yang sedang berjalan. Allah sedang menuntun dua hati untuk bertemu. Karena sebuah doa, sedang dalam perjalanan menuju jawaban. Di ujung jalan kecil kota Baghdad, seorang pria sederhana melangkah ringan pulang dari masjid. Salat Isya baru saja usai. Seperti biasa, lisannya tak pernah lepas dari istighfar, zikir yang telah menjadi nafas hidupnya. Namun malam itu, ada yang berbeda. Dari kejauhan, ia melihat sosok renta duduk di emperan masjid. Wajahnya tampak letih, jubahnya berdebu, udara malam menambah dingin yang menusuk. Hatinya pun tergerak, ia tak mengenal siapa pria itu. Tapi ia tahu, Rasulullah pernah bersabda bahwa menolong musafir adalah amalan yang besar di sisi Allah. Tanpa ragu, ia mendekat. Lalu dengan penuh kelembutan, ia menyampaikan tawaran sederhana, tempat singgah di rumahnya yang kecil, dan sepotong roti hangat. Tukang roti berkata, "Tuan, menginaplah di rumah saya. Tidak ada yang mewah, hanya roti hangat dan tempat tidur kayu. Tapi insya Allah, cukup." Dan di balik ajakan yang tampak sederhana itu, Allah sedang menulis pertemuan yang penuh hikmah. Bukan di masjid, bukan di majelis ilmu, tapi di dapur hangat milik seorang tukang roti. Tempat yang sederhana, namun di sanalah sebuah doa lama dikabulkan, dengan cara yang tak pernah disangka oleh sang pemilik doa. Malam pun larut, Imam Ahmad beristirahat di sudut ruangan. Namun matanya tak bisa terpejam. Di antara bunyi bara dan adonan,
ia mendengar zikir lirih. Tukang roti tak berhenti. Tangannya mencampur tepung dengan air, membentuk adonan roti. Tapi lisannya tak pernah berhenti beristighfar. Imam Ahmad bertanya, "Engkau selalu beristighfar saat bekerja?" Tukang roti berkata, "Sudah bertahun-tahun. Lisan saya tak pernah berhenti beristighfar. Saya yakin dengan firman Allah, dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'alamu. Kemudian bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang ditentukan." Quran Surat Hud, ayat 3. Imam Ahmad pun bertanya dengan lembut, "Sudah berapa lama engkau senantiasa beristighfar dalam setiap waktu, wahai saudaraku?" Tukang roti menjawab, "Bertahun-tahun, ya Imam. Saya tidak ingin lisanku berhenti meminta ampunannya. Saya yakin dengan sabda Nabi Muhammad, barang siapa memperbanyak istighfar, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesedihan dan kelapangan dari setiap kesempitan." Imam Ahmad bertanya, "Adakah engkau meminta sesuatu kepada Allah dalam istighfarmu itu?" Tukang roti pun menjawab, "Alhamdulillah, setiap doa saya dikabulkan, kecuali satu." Dialog Imam heran. Imam Ahmad pun penasaran kembali bertanya, "Apa yang belum dikabulkan?" Jawab tukang roti dengan penuh keyakinan, "Saya sudah lama memohon kepada Allah agar diberi kesempatan bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal." Lalu Imam Ahmad menatapnya, matanya berkaca-kaca. Ia berkata, "Wahai saudaraku, akulah Ahmad bin Hanbal. Allah membawaku ke rumahmu karena istighfarmu." Air mata pun jatuh. Bukan karena sedih, melainkan karena cinta. Hal ini menjadi bukti bahwa istighfar bukan hanya membuka pintu langit, tapi juga mengundang tamu dari surga. Mungkin kita merasa doa kita belum dijawab, tapi tahukah kamu bahwa langit sedang bekerja? Mungkin pintu-pintu belum terbuka karena belum cukup istighfar. Jika engkau percaya pada kekuatan istighfar, sebarkan kisah ini. Mungkin lewat tanganmu ada hati yang kembali kepada Rabb-nya. Klik like dan bagikan untuk mengajak lebih banyak orang untuk beristighfar. Dan tulis di komentar, "Astagfirullah." فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا